Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau Maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu merasakan hal-hal yang muncul dalam hidupmu tanpa kamu minta, tanpa kamu tahu dari mana asalnya, tetapi datang tepat saat kamu membutuhkannya? Terkadang itu berupa uang, kadang ketenangan, kadang bantuan dari orang yang tidak kamu kenal, dan kadang hanya sekadar rasa lega yang kamu sendiri bingung mengapa hari ini terasa begitu ringan. Itu bukan kebetulan dan juga bukan karena keberuntungan. Ini adalah getaran jiwamu yang selaras dengan aliran rizki. Banyak orang diajarkan untuk mengejar rizki haruslah bekerja keras, harus berjuang mati-matian. Namun sedikit yang menyadari bahwa rizki bukan hanya tentang kerja keras, melainkan juga tentang frekuensi dan energi batin. Rizki itu seperti gelombang suara. Kamu tidak akan bisa menangkapnya jika tubuhmu tidak selaras dan ruhmu adalah pemancar paling halus untuk menariknya. Banyak orang merasa rizkinya terhambat, padahal itu bukan karena takdirnya tertutup, tetapi karena frekuensinya belum terhubung. Rizki tidak akan datang kepada hati yang penuh keluhan, pikiran yang dipenuhi ketakutan, atau jiwa yang menolak hidup. Roh yang bersih, tenang dan ikhlas memancarkan energi yang berbeda. Energi ini akan menarik rizki datang bahkan tanpa kamu sadari. Kamu tidak perlu mencari terlalu jauh, karena mungkin saja apa yang kamu cari selama ini sudah ada di depan pintu, tetapi ruhmu belum siap untuk membukanya. Jadi sebelum kamu bertanya, mengapa rizkiku seret? Mengapa hidupku stagnan? Cobalah untuk bertanya lebih dalam, apakah ruhku sudah selaras dengan getaran rizki itu? Karena rizki bukanlah hadiah, melainkan resonansi. Ini bukan tentang siapa yang paling sering meminta, tetapi siapa yang paling siap, dan kesiapan itu bukan terletak di tangan, tetapi di dalam batin. Kita tidak akan membahas tentang cara cepat untuk menjadi kaya. Kita akan membahas tentang energi, keselarasan, dan perjalanan pulang menuju keikhlasan jiwa. Karena ketika jiwamu bersih, rizki tidak perlu kamu panggil. Ia akan datang dengan sendirinya. Dan semuanya dimulai dari satu titik kesadaran bahwa kamu tidak perlu mengejar segalanya. Kamu hanya perlu layak untuk menerima. Ada dua frekuensi batin yang jika kamu hidupkan satu demi satu, maka rizki akan datang dengan cara yang tenang, lembut, dan mengalir. Dua frekuensi ini adalah cara lembut semesta untuk membantumu mengosongkan beban yang berat agar kamu bisa diisi kembali dengan yang lebih tepat. Frekuensi pertama adalah ikhlas tanpa syarat. Rizki yang paling deras datang bukan saat kamu berjuang paling keras, tetapi saat hatimu paling ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Namun ikhlas adalah ketika kamu berhenti memaksa, berhenti mendikte alam semesta untuk tunduk pada rencanamu. Karena jiwa yang ikhlas itu lembut tetapi kuat. Ia tidak melawan arus kehidupan, melainkan mengalir bersamanya. Ia percaya bahwa di balik setiap kejadian ada sesuatu yang lebih besar dari keinginannya. Namun ikhlas bukanlah sesuatu yang instan.
Ikhlas adalah hasil dari luka yang kamu peluk, air mata yang kamu biarkan jatuh, dan doa-doa yang tetap kamu ucapkan meskipun jawabannya belum terlihat. Banyak orang mengatakan mereka sudah ikhlas, tetapi diam-diam masih menyimpan pertanyaan, kenapa bukan aku? Kenapa dia lebih dulu berhasil? Kenapa aku harus kehilangan dulu untuk bisa mengerti? Itu belum ikhlas, itu baru lelah. Ikhlas adalah saat kamu tidak lagi menuntut hidup untuk selalu sesuai dengan kehendakmu. Ketika kamu bisa berkata dalam hati, jika ini memang jalannya, aku terima. Bukan karena aku menyerah, tetapi karena aku percaya Tuhan tidak pernah salah. Dan anehnya, justru di titik itulah rizki mulai mengalir. Entah dari siapa, entah dari mana, tetapi datang. Ikhlas membuka ruang, dan saat ruang batinmu bebas dari keluhan, bebas dari genggaman, dan bebas dari ego, maka ruang itu siap untuk diisi. Dari dulu, bukan rizki yang menjauh darimu, melainkan kamu yang terlalu sibuk menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Kadang yang kamu pegang bukanlah harta, tetapi rasa takut, ketidakpercayaan, trauma masa lalu, dan kekecewaan yang tak terungkapkan. Semua itu membuat jiwamu terasa berat dan frekuensimu terhenti. Sementara itu, rizki hanya dapat bersatu dengan jiwa yang ringan, jiwa yang bersih dan hati yang tenang. Itulah sebabnya, banyak orang yang baru mendapatkan apa yang mereka butuhkan setelah melepaskan keinginan mereka. Karena melepaskan bukan berarti berhenti, tetapi merestruktur keyakinan bahwa apapun hasilnya, yang datang selalu yang terbaik. Ikhlas adalah langkah awal menuju frekuensi pertama. Tanpa ikhlas, semua yang kamu cari tidak akan pernah terasa cukup. Kamu akan terus mengejar dan tetap merasa kosong. Namun ketika jiwamu ikhlas, apapun yang kamu terima akan terasa cukup, dan yang cukup itu lebih dari sekadar rizki. Hari ini, tanyakan dengan lembut pada dirimu sendiri. Apakah aku masih menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan? Apakah selama ini benar-benar ikhlas atau hanya berpura-pura kuat di depan dunia? Jika belum, tidak apa-apa. Jiwamu sedang belajar, dan selama kamu mau jujur, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berkembang, sedang tumbuh, dan sedang dibersihkan. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi tentang terus melangkah meskipun hatimu belum sepenuhnya sembuh. Dan ketika jiwamu mencapai titik ini, semesta bergerak, rizki mulai mengalir. Semua yang kamu butuhkan akan datang perlahan, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu sudah menuju kelayakan. Frekuensi kedua, syukur yang tulus dan bukan sekadar formalitas. Jika kamu ditanya, apakah kamu bersyukur hari ini? Mungkin kamu akan menjawab, ya tentu saja. Tetapi apakah rasa syukur itu benar-benar kamu rasakan atau hanya sekadar diucapkan? Banyak orang yang mengucapkan syukur tetapi tidak merasakannya di hati, tidak dalam jiwa mereka. Mereka berkata, aku bersyukur masih hidup, tetapi hatinya dipenuhi keluhan, perbandingan, dan rasa iri ketika melihat orang lain lebih dulu mencapai kesuksesan. Padahal syukur yang sejati bukanlah membuatmu terdiam, melainkan memberikan ketenangan. Itulah perbedaannya. Bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah saat menerima kabar baik, tetapi tetap bisa tersenyum ketika hidup tidak memberikan apa yang kamu harapkan. Frekuensi kedua ini adalah syukur yang hidup, syukur yang tulus dan bukan sekadar basa-basi. Syukur yang muncul dari kesadaran bukan dari paksaan. Syukur merupakan bentuk tertinggi dari pengakuan bahwa apa yang dimiliki saat ini sudah cukup, dan cukup itu adalah awal dari kelimpahan. Rizki tidak ditarik oleh keluhan, tapi datang saat kamu menghargai apa yang sudah ada. Karena jika kamu belum bisa bersyukur atas hal yang sedikit, bagaimana kamu bisa menjaga yang banyak? Syukur bukan tentang jumlah, bukan tentang besar atau kecil, tetapi cara pandang. Dan yang bisa melihat bukanlah mata, melainkan jiwa yang jernih. Cobalah ingat kembali satu momen kecil hari ini.
makanan yang kamu nikmati, tempat teduh yang melindungi kepalamu dari panas, nafas yang terus bekerja tanpa kamu perintahkan. Semua itu adalah rizki yang sering kamu anggap biasa. Padahal, apa yang kamu anggap biasa hari ini mungkin sangat diinginkan oleh orang lain di luar sana. Jiwa yang bersyukur memancarkan cahaya, dan cahaya itu mengundang kelimpahan. Karena semesta tahu bahwa jika kamu bisa menjaga yang kecil, maka kamu layak untuk diberi yang lebih besar. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.